Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah di kesempatan siang kali ini kembali kita bersua dalam kajian agama Islam. Selalu kita berharap semoga kita mendapatkan ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melupakan sanjungan salawat yang diiringi dengan salam. Semoga Allah tetap curah limpahkan untuk panutan alam, figur dunia akhirat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini ada satu hal yang akan kita bicarakan, yakni keutamaan ibadah haji dan juga umroh. Sebetulnya dari seluruh ibadah yang telah Allah wajibkan serta Rasul contohkan, itu pasti di dalamnya ada keutamaan, itu pasti di dalamnya ada kemanfaatan. Tidak akan pernah Allah perintahkan hambanya untuk melakukan ibadah, pasti di dalamnya itu ada maslahat, manfaat untuk mereka hamba-hamba Allah. Seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan ibadah salat, tak akan pernah Allah perintahkan ibadah salat itu melainkan ada manfaat dan keutamaannya yang Allah sebutkan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ternyata dengan ibadah salat yang Allah perintahkan itu ada keutamaannya, yakni mencegah manusia pelaku ibadah salat itu dari perbuatan keji dan juga munkar. Lalu kemudian Allah perintahkan ibadah puasa pun sama, di dalamnya ada keutamaan, ada kemaslahatan dan juga manfaat untuk para pelakunya. Target sasaran yang Allah sampaikan dalam ayat Quran jelas, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Dengan ibadah puasa yang dilaksanakan tersebut, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tertinggal ibadah haji dan umrah pun sama, di dalamnya ada keutamaan, ada kelebihan, ada keistimewaan yang merangsang dan mendorong seluruh orang-orang Islam untuk berlomba-lomba mereka ingin menunaikannya. Nah, sebelumnya bahwa apa sih yang dikata dengan haji dan juga umroh? Lalu apa bedanya antara haji dan umroh? Ternyata secara bahasa haji itu artinya menyengaja. Ada juga yang menyebutkan bahasanya artinya itu adalah berpergian. Secara istilah haji ini artinya adalah
menyengaja diri pergi ke Baitullah dengan rukun wajib syarat yang telah ditentukan dalam agama Islam dengan niat karena Allah, itu adalah ibadah haji. Yang kedua, umroh. Umroh itu secara arti bahasa adalah ziarah. Secara istilah umroh itu adalah menunaikan ziarah ke makam baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Masjidil Haram di kota Mekahnya. Inilah dia esensi makna daripada haji dan juga umrohnya. Lalu dipandang dan lihat daripada kedudukan hukum, dua ibadah yang Allah sampaikan dan Allah perintahkan ini, ternyata haji hukumnya adalah wajib, sedangkan umroh hukumnya adalah sunnah. Dengan menyimpulkan adalah orang yang berhaji pasti umroh, tapi orang yang berumroh belum tentu dia berhaji. Maka ketika ada orang-orang Islam mereka menunaikan dan melaksanakan umroh, maka tetap mereka itu ada nilai kewajiban untuk melaksanakan ibadah hajinya, karena ibadah umroh termasuk kepada ibadah sunnah yang wajibnya belum dilaksanakan, yang wajibnya belum ditunaikan, yang wajibnya belum dilaksanakan sama dia. Maka bagi di antara kita orang-orang Islam yang baru sampai kita melaksanakan ibadah umroh, ayo kita tanamkan niat yang kuat, iktikad yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kita ingin menyempurnakan rukun Islam kita, tentunya adalah dengan cara menunaikan ibadah haji. Kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau sekiranya kita sudah pahamkan esensi daripada haji dan juga umroh, kita pahamkan akan nilai kedudukan hukumnya, maka di sini akan kita sanggup dan bisa mengamalkan kedua ibadah yang Allah perintahkan ini sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Dan perlu ditekankan bahwa terutama sekali dalam melaksanakan ibadah haji adalah ibadah yang bersyarat kewajibannya, ibadah yang di dalamnya ada satu ketentuan yang memang harus dipenuhi, baikkah langsung datangnya dari Allah ataupun juga dari Rasul. Ada kalimat dalam ayat Qur'annya, manistato'a ilaihi sabila, bagi orang yang ada kemampuan melaksanakan perjalanannya ke Baitullah. Nah, para alim ulama menafsirkan daripada kemampuan di antara orang-orang Islam ini adalah dengan tiga pemahaman. Yang pertama, adanya mampu sehat lahir batin dia. Kalau seandainya dia sehat lahir dan batinnya, insya Allah dia ada jatuh syarat kemampuan yang pertama untuk menunaikan ibadah haji. Tapi sekiranya satu di antaranya dia tidak sehat, contoh kan ada orang maaf batinnya sehat, hatinya sehat, tapi lahirnya dia sakit seperti stroke, saking stroke-nya nggak bisa berjalan dan berdiri dengan dua kakinya, saking jatuh sakitnya sudah tidak bisa bergerak apa-apa, bahkan sudah tidur berbaring terkujur kaku di atas tempat tidur. Ada orang-orang demikian, sementara waktu harta bendanya berlimpah ruah. Maka ada ulama fikih membolehkan untuk haji badalnya. Yang kedua, istitoah di sini adalah bahwa dia ada dalam kemampuan bekal ongkos, bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, bekal saat kita perjalanan. Jangan dilupakan. Jadi Allah mewajibkan ibadah haji ini ternyata bahwa harus ada kemampuan bekalnya. Kalau sekiranya sekedar ada ongkos semata,
lalu tidak ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, masih terkategori orang ini adalah tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ketiga, aman perjalanan, tidak ada konflik peperangan. Beda lagi dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan saudara-saudara yang ada konflik perang dan lain sebagainya dengan negara-negara yang lain, maka dia tidak ada nilai kewajiban untuk melaksanakan ibadah hajinya. Maka apabila orang muslim ada kesehatan lahir batinnya, ada bekal ongkos, bekal keluarga, bekal dalam kehidupan perjalanannya, bahkan juga aman perjalanannya, maka jatuhlah dia wajib menunaikan ibadah hajinya sekalipun dia tidak melakukan ibadah haji. Masya Allah, dengan bahasa ironi Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Siapa orang yang tidak menunaikan ibadah haji, Allah yang maha kaya atas alam raya ini. Lalu apa gerangan keutamaan ibadah haji? Allah subhanahu wa ta'ala, saya mengambil kitab Irsyadul Ibad ini, ada riwayat hadis dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim mengatakan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang sanadnya dari Abi Hurairah, baginda Rasul Muhammad SAW menyebutkan, ayuhan nas, wahai umat manusia, qad faradallahu alaikum hajja, telah mewajibkan Allah atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Fahajju, maka berhajilah kalian. Man hajjalillah, siapa orang yang berhaji karena Allah. Falam yarfus, dia tidak melakukan kekejian. Walam yapsuk, dan dia tidak melakukan kemunafikan. Kharaja min junubihi ka yaumin waladathu ummuh, maka dia bakal keluar dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah, inilah keutamaan menunaikan ibadah haji. Dia bakal keluar dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan, wal hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Bagi orang yang hajinya mabrur, hajinya yang diterima oleh Allah, sempurna rukun dan juga wajib hajinya, maka balasan daripada Allah tiada lain, yakni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbangga dan bersyukurlah apabila bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat sanggup kiranya menunaikan ibadah haji dan hajinya menjadi haji mabrur. Keutamaannya, Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah siapkan surga di alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Tak melupakan ibadah umrohnya pun sama. Baginda Rasul menyebutkan dalam ini hadis, wal umratu ilal umrati kafaratun bainahuma. Umroh ke umrohnya merupakan kiparat daripada dosa, kiparat daripada kesalahan yang telah diperbuatnya. Subhanallah. Ayo, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah. Ayo, mudah-mudahan kita diberi juga kemampuan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrohnya, dan dikabul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita akhiri daripada keutamaan haji dan umroh ini, semoga menjadikan motivasi dan dorongan kaum muslimin muslimat, ibu bapak sekalian, untuk sama-sama memenuhi panggilan Allah dalam ibadah haji dan juga umrohnya. Amin ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyarata ila Makkatal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah bi izzatika wa qudratika ya ilal halamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.